Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klaners Indonesia. Hari ini saya mau berkelana ke rumahnya Ustadz Akri, ya, Patrio. Nah, saya mau podcast di sana. Oke, Klaners, ikuti terus, jangan di skip ya. Ini podcast bersama Ustadz Akri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Klaners Indonesia. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam BBS, Bincang-Bincang Santai, ya. Kangen ya sama bincang-bincang santai karena lama juga nih, ya, tidak ada BBS, ya. Ya alhamdulillah, BBS kali ini saya ditemani dengan seseorang yang sangat luar biasa, ya, yang masya Allah ya, beliau itu seorang komedian lalu menjadi seorang dai, ya. Nah, nanti di sini kita akan tanya-tanya nih, Klaners, ya, apa sih yang menyebabkan beliau yang tadinya komedian menjadi seorang dai, dan juga sebelumnya awal karir beliau itu menjadi komedian nih, awalnya gimana nih perjalanannya, ya. Oke, beliau adalah Ustadz Akri Patrio. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Oh, ada satu kehormatan yang luar biasa ini. Nah, gimana Ustadz? Kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar ya. Kabar anak baik, tetangga juga baik, anak istri juga baik. Ternyata memang harus baik. Betul. Karena kebaikan itu yang nganterin kita ke surga. Betul. Makanya satu kehormatan juga Anda bisa ngobrol sama ente. Ini salah satu kebaikan. Yang mudah-mudahan kebaikan ini menambah pahala kita. Amin. Modal hidup yang paling indah adalah bagaimana selalu baik. Betul. Cakep. Wow. Emang beda ya, kalau Ustadz tuh penyampaiannya beda. Adem. Dia nggak adem, nggak kayak aneh anak motor nih. Ya. Tapi ente bilang aneh luar biasa. Sebetulnya kita nggak beda jauh sih. Gitu. Kita bukan yang luar biasa. Kita biasa di luar. Ustadz, ini kalau boleh tahu nih, Ustadz, kalau nggak keberatan nih, ngomong-ngomong sekarang usia udah berapa, Ustadz? Usia anak ya banyak sih, angkatan anak yang udah pada nggak ada ya, berarti udah lumayan juga kalau banyak yang nggak ada. Kalau berasanya itu kalau kita kayak temu alumni ya, teman-teman di sini itu ada beberapa teman-teman yang udah nggak ada. Bahasa kasarnya sih sebetulnya Anda malu nyebutin umur berapa. Tapi di atas 50-an aja. Di atas 50. Di atas 50. Masya Allah ya, di atas 50 masih energik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan Ana jujur aja nih, ngelihat Ustadz Akri dari dulu sampai sekarang nih, Masya Allah nggak berubah. Face-nya tuh begini-begini aja beliau nih. Yang berubah-berubah tuh Power Ranger sih. Berubah Power Ranger. Gitu ya. Nah, jadi mungkin kuncinya salah satunya beliau nih selalu bahagia terus nih ya. Karena kan orang kalau selalu bahagia tuh Ustadz ya, awet muda. Iya kan? Betul. Nah, boleh dong sedikit nih, apa sih rahasianya itu bisa awet muda nih dengan umur sekian nih, Ustadz? Gini Ji, cari senang. Oke. Yang pertama cari senang. Usia kita semakin lama bukan semakin banyak, semakin sedikit kan? Iya, semakin berkurang ya. Semakin berkurang. Nah, kita cari senang. Orang semua pada cari duit, tapi dia lupa dia dapat duit nggak senang. Oke. Tapi kalau kita cari senang dapat duit, dua kita punya, duit punya, senang ada. Ya kan gitu. Nah, kecenderungan orang-orang sekarang itu Ji, yang dia berpikir cari uang, tanpa sadar timbulnya dia capek hati, capek pikiran, capek tenaga, capek perasaan. Kalau semua serba capek, gimana mau berjiwa muda? You know. Yang ada nyari uang jadi bukannya senang malah stres. Stres, karena banyak semua orang berebut pada pengen cari uang, ya kan? Bener. Semua orang pada berebut pengen banget punya duit banyak. Betul. Tapi dia lupa bahwa orang yang duitnya banyak belum tentu senang. Kalau orang senang udah pasti duitnya banyak. Duitnya banyak, harusnya begitu dong, Ji. Karena banyak itu bukan berarti miliaran. Betul. Kita punya duit di dompet 50.000 ya. Itu udah banyak. Kalau kita senang.
Kalaupun kita punya duit 1 juta, hati kita ruwet Ji. Betul. 1 juta pusing kemana-mana pikiran, ya nggak? Bener, bener tuh Planers ya. Jadi bukan masalah banyak duit tuh, bukan masalah nilainya, tapi garis besarnya mungkin mensyukuri ya. Mensyukuri. Adanya sekian kita syukuri, kita cukup-cukupi. Nah, gitu. Karena yang namanya duit sifatnya selalu kurang. Benar. Ente pernah denger gak Ji? Setan duit itu warnanya merah. Kasih tahu kan, Klander ya. Kasih tahu bahwa setan di duit itu warnanya merah. Kenapa begitu? Karena duit terakhir di merah Ji orang berebut. Kalau 2000 nggak berebut. 2000 kan. Yang bikin berebut itu karena merah. Karena merah. Iya. Udah seikat, 2 ikat, 4 ikat sampai kemudian jadi miliar kan di merah adanya. Iya enggak? Coba duit kerikan. Bener. Itu berarti namanya setan merah. Setan merah. Aduh, Masya Allah. Stat. Ini Ana sambil minum nggak apa-apa? Nggak apa-apa, santai ya. Ente minum Ana lapin juga boleh. Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi nih, Stat. Asik aja. Mempunyai jiwa, ini kan Ustadz Akri ini kan komedian, juga komedian ya. Yeah. Mempunyai jiwa lawak tuh awalnya gimana sih? Orang Betawi itu Ji, kultur orang Betawi itu lucu. Nggak usah kita, nenek-nenek ngomelin cucunya aja lucu. Iya kan? Lucu, dari punya speednya lucu. Pokoknya anaknya mabok pulang gitu. Ya kan, begitu dimarahin sama orang tuanya melotot. Apa kata orang tuanya? Lu tuh kalau dimarahin sama orang tua bukannya didengerin malah mata orang tua lu pelototin. Padahal dia mabok si pengok. Karena dia punya speed yang cepet Ji. Dia kasar kata polisi nyetop nih. Der, enggak bakal berhenti tuh Bi. Speed. Coba orang nenek-nenek Betawi. Kalau ngomel, ibu kita deh ya, zaman dulu kalau di Betawi gitu. Itu kalau ngomel cepet tuh Ji. Lu kalau dibilangin biar ngerti jadi orang kalau ngomong ngerti apa lu terjadi setan lo. Ya kan gitu ya. Nggak ada titik komanya. Nggak ada titik komanya. Di stop sama polisi nggak kena dor, tetap aja masih gedean ngomelan dia daripada suara ratusan peluru gitu Ji. Jadi emang udah bakat dari dulu kali ya. Salah satunya itu Ji. Satu itu gue hidup yang nggak pernah teratur. Artinya Ana tuh hidup yang nggak sesuai dengan aturan seperti orang-orang. Bertemanlah nak dengan ini, jangan berteman dengan ini. Makanlah nak begini, janganlah begini. Ana tuh dilepas. Iya. Dan secara jujur, ente boleh pelajarin pelawak di Indonesia. Nggak ada orang yang dari kehidupan yang sangat-sangat ningrat sekali nggak ada. Karena kalau pergi diantar, pulang dijemput, nggak bisa lucu Ji. Kita kan yang berdesak-desakan, ya kan, diri nggak punya ongkos. Itu pergi diantar, pulang, pulang dijemput. Pulang jemput. Kalau jalangkung gimana jalangkung? Datang bukan dong, datang nggak dijemput, pulang nggak diundang, ya kan? Terus ya dari pengalaman beberapa perjalanan hidup ya yang ada perhatiin gitu. Memang kita yang namanya laki-laki, disebut laki-laki itu menurut Ana bukan yang selalu hidup dengan penuh aturan. Jangan keluar rumah, terus juga di dapur, terus di kamar, nggak begitu. Laki-laki lu harus ke dapur, lu harus ke kamar. Tapi itu cuma tempat persinggahan lu. Pada hasil akhirnya lu kembali sebagai seorang laki-laki, kira-kira begitu. Nah, Ana bisa ngelucu itu dari masih kecil udah tengil kan zaman dulu ya. Tuh bahasanya tengil tuh bahasa Betawi bukan tuh tengil ya. Gitu. Apa ya? Ngocol gitu lah bahasanya. Ngocol ya. Kalau bahasa keren sengak jadi orang gitu lah. Nah, Ana begitu di polanya tuh. Jadi ngaji lucu aneh. Di pengajian dia lucu, nggak ada orang yang ngaji itu dengan saking tawadunya nggak bergerak, serius. Gitu ya. Itu bukan Ana. Betul. Ana berani nyala guru, karena guru nerabok Ana gitu maksudnya, ya kan? Akhirnya dia ngomong, aduh, lu ngaji bisa gua, pinter. Terus lu dapet apa? Tabokan. Kepret mulu mau guru kan? Kepret terus ya. Sehingga pelajaran lucu itu ya apa yang biasa kita lakukan yang tidak terlalu sesuai dengan aturan. Lucu itu jahil menurut Ana. Iya. Orang yang nggak bisa jahil nggak ada lucunya. Ya. Sampai Klander nih kalau memang orang-orangnya jahil dulunya, pasti di teman-teman tuh enak, terkesan. Betul. Orangnya jahil banget tuh. Iya. Ada ceritanya ya. Iya. Ada ceritanya ya. Ada ceritanya, ada selalu jadi bahan cerita gitu. Betul. Suwe bener nih, gue datang ke rumahnya ngapalin kakaknya, gue pikir dia baik-baik sama gue, kenapa? Ban gue dikempesin. Gitu jahil itu. Jadi ngelawan orang jahil itu paling susah. Kalau ngelawan orang berani kita lawan, enggak kita kabur. Tapi kalau orang jahil, iseng aja bawaannya, susah aja. Susah ngelawannya. Senyum-senyum kan, nggak tahu dompet kita hilang, jangan gitu. Atau sendal kita diumpetin, susah ngelawannya. Iya. Jadi memang otodidak ya? Iya. Otodidak ya Stat ya. Jadi bukannya belajar atau enggak ya? Lucu itu nggak ada kursusnya kata aneh.
Bahkan di Indonesia itu yang ada cuma Paski, tapi nggak pernah ada perguruan pelawak Indonesia. Anda belum pernah dengar? Belum pernah. Bagaimana generasi dikader untuk menjadi seorang pelawak? Iya. Padahal secara materi pelawak kalau udah ngetop Klaner gaya dan kaya. Iya, zaman-zaman itu banyak senior kita. Ya sebelum antum main Harley, Mas Idro udah main Harley. Orang kaya berarti kan. Kalau udah kesannya Harley udah bawa motor gede, ya kan gitu. Emang adik gue mainnya Mio. Leasing lagi baru 3 kali bayar ditarik ya kan. Ya kan? Dia jahil nih, jahil tuh. Aduh. Start ini Stat. Saya jujur waktu awal saya pernah melihat Ustadz Akri itu di YouTube ya. Ceramah. Iya kan? Tiba-tiba saya kaget nih Klanders ya. Ustadz Akri ceramah nih. Sedangkan kan kita kan taunya beliau ini kan komedian. Nah, itu awalnya gimana tuh Ustadz? Kok tiba-tiba bisa menjadi seorang dai itu gimana ceritanya? Apa pernah mondok di mana? Ya, sebagai anak yang memang dididik secara agama, babe ana ngajarinnya memang agama ya, ngaji bukan berarti menjadi seorang tanda kutip ahli agama, tapi selalu bilang ngaji, bayang yang benar mau jadi apa lu udah gede, selalu dimarahin gitu. Gede lu buat apa ntar kalau cuma gitu doang gitu. Nah, ada menganggap bahwa dunia ini dan hidup ini lucu Ji. Sekalipun kita masuk ke talim boleh kok kita ngelucu. Masuk ke surga juga boleh kok ngelucu Ji. Karena Anda juga belum pernah dengar ada sebuah fatwa yang menyatakan bahwa masuk ke surga nggak boleh ketawa karena ketawa adalah membutakan. Anda nggak dengar gitu. Ternyata hidup itu lucu. Hari-hari kita lucu kok. Kita ngobrol begini. Hasil akhirnya orang yang nonton kita nggak lucu kan? Harusnya kan kita yang bikin kita nonton mulai. Itu juga bisa jadi lucu. Nah, Anda menjadikan panggung dakwah pun juga tetap sebagai profesi Anda. Kalau ada sebagian artis yang begitu dia lari ke dunia religi, dia bilang hijrah. Ya kan, dia nggak mau lagi bersentuhan, dia tinggalin gitar ya kan, terus kemudian dia tinggalin dunia seolah-olah dunia ini dunia maksiat. Anda mah nggak begitu Ji. Kita berangkat dari mana? Karunia Allah. Betul. Ya kan? Ada orang ahli maksiat menjadi ahli ibadah, bisa aja. Kalau ada sebagian orang mengatakan tinggalkan itu, kita siapa gitu? Kan ada beberapa teman-teman ya, dia berani banting gitar lah. Dia mengatakan bahwa itu maksiat. Anda nggak cocok. Tinggalin dunia lawak karena lawak itu maksiat, kembali ke dunia dakwah. Enggak bautan. Hidup itu semua karunia. Dari salah orang bisa jadi benar. Yang paling bahaya udah benar jatuh salah. Dari miskin lah dia bisa jadi kaya. Karena begitu miskin dia tersinggung, dia termotivasi, dia bekerja keras, jadilah dia orang kaya. Jadi Anda menganggap bahwa dunia ini karunia, termasuk lawak juga karunia. Berarti Ustadz Akri sebelumnya pernah mondok juga apa memang ceramah itu emang ada awal dari orang tua, didikan orang tua ngaji di rumah, apa memang ada pernah khusus mondok? Di dunia agama memang Bapak juga guru ngaji. Kakek anak juga kiai masyhur zaman itu. Kakek anak kiai. Bahkan kalau zaman dulu ya kiai juga ya jawara juga. Apalagi nyata-nyata memang silsilah masih ada Banten gitu kan. Dari kakek. Nah, pada satu ketika didikan orang-orang tua kita, lu biar bagaimanapun mesti mondok. Ngalamin Ji, artinya Anda nggak harus puluhan tahun. Kalau sekitar 5-7 tahun ngalamin lah. Di Balai Rombeng zaman dulu. Karena zaman dulu tuh pondoknya masih bilik-bilik tahun 80-an, 84-an itu masih bilik, masak sendiri, nyuci sendiri, makan seadanya gitu kan. Nggak punya duit puasa gitu. Dan miskin itu sudah terlatih. Ya sampai sekarang pun ya nggak berani. Anda dimiskinkan oleh negara. Karena udah miskin duluan Ji. Beda sama orang-orang kaya dadakan ya kan. Yang tiba-tiba akhirnya wah dia eksis kaya duitnya banyak, tiba-tiba langsung dimiskinkan oleh negara. Gue tetangga gue nggak sanggup miskinin gue. Gue miskin duluan gitu. Ya jadi pengalaman pondok itu pernah Ji. Dan di Banten itu aja ada 3 Ji. Jadi kalau kita cerita Banten ada yang rajin ngaji jadi kiai, ada yang rajin ngewirid jadi jawara, ada yang rajin ngejampe bisa jadi dukun. Jadi keluar dari 3 tahun ini 9 tahun nggak usah harus lulus SMP SMA gitu, fokus di sini aja masyhur kalau orang Banten bilang dulu. Nah, Anda 3-3-nya nggak dapet ngajinya malas. Ya biasalah, zaman kita muda pernah nggak kegambar dong. Gue pengen jadi kiai, yang ngaji mah ngaji aja gitu. Gue pengen jadi jagoan, nggak juga gitu. Nah, karena nggak ada 3-3-nya nih Ji. Jadi kiai malas ngajinya, jadi jawara nggak ada nyalinya, jadi dukun takut nggak manjur. Akhirnya jadi pelawak ya aman. Ketemulah Parto. Ketemulah Eko. Nah, ya kan. Nah, di
ngelaba itu lahan sekian tahun. Parto bisa eksis dengan nama Patrio, ya kan? Terus kemudian Eko juga eksis dengan nama Patrio, Akri juga begitu. Tiga orang ini yang Allah kasih karunia dengan nama Patrio. Waktu Eko Hendro Purnomo belum apa-apaan dia. Edi Supono aslinya Parto, ya kan? Belum apa-apaan dia. Muhammad Akri belum apa-apaan dia. Tapi begitu Allah kasih karunia Patrio, Parto, Akri, Eko, secara materi eksis mereka. Kawan gue sekarang masih ada di DPR, Masya Allah ya. Terus kemudian satu masih eksis di internet. Anda juga lagi main ke talim-talim, gitu Ji. Karena berkatnya gede sih Ji. Gitu ada parcel juga Ji kalau di pengajian. Itu dia parcel itu aneh juga begitu, aneh paling demen tuh nggak kalau nggak lagi nganterin abah aneh ceramah, ya kan, katanya panitia datang tuh, ya nggak, Bang Haji hobinya apa buahnya, anu di demen deh tuh, udah buka penawaran ya, nyebut aja kan, benar sih. Aduh, Masya Allah. Nah itu ngomong-ngomong, Patrio itu terbentuk di tahun berapa tuh? Patrio itu tanggal 10 bulan 10 tahun 94 itu Patrio. Kita pakai nama bendera bareng-bareng namanya Patrio, dan nama itu kita yang hasil musyawarah kita ngobrol-ngobrol. Jadilah nama Patrio. Patrio itu disingkat jadi Parto, Akri, Eko. Dipas-pasin, dan eksisnya grup lawak di Indonesia harus ada huruf hidupnya, ada O. O-nya. Ya kayak Bagito. Ya kan Warkop, ya kan. Harus ada AIUEO-nya lah. Nah, salah satunya Patrio itu ada nama itu, eksis rata-rata yang eksis di ada O-nya tuh, ada O-nya, gitu, ada AIUEO-nya. Gitu. Ngetop lah Patrio itu tahun 94 kita masuk radio, namanya Suara Kejayaan zaman itu. Terus kemudian 95 kita udah ada di TPI zaman itu. Terus kemudian eksis kita 13 tahun namanya dengan program Ngelaba. Dulu ada kuis ya kan, kalau ada kuis dangdut, ada pelawaknya kita. Itu show keluar kota selalu dibawa kita tuh. Oh, keliling tuh keliling mana-mana ya, kita bagian pelawaknya. Yang paling nyesek orang lagi enak joget, suruh dengerin lawakan, marah dia. Nah itu kenal sama Mas Parto, sama Mas Eko, itu awalnya gimana? Nah, kita ketemu di komunitas radio dulu. Ada anak-anak termasuk terakhir fans klub radio namanya Sekap. Senyum Ketawa Asal Kreatif. Nah di situ Parto Eko udah duluan sebagai senior aneh. Nah ujuk-ujuk ikut di organisasi itu dari fans klub radio itu. Akhirnya dipanggil sama Parto sama Eko, Anda belajar ngelawak. Zaman itu Anda belum paham apa itu jokes, apa itu anekdot, apa itu bulian, ya kan? Kalau sekarang kan udah humor itu udah eksisnya dengan bahasa stand up comedy kan, yang bermain kekuatan pikiran. Kalau kita dulu kan semuanya bermain. Verbal main, fisik main gitu, trik-trik main, zaman itu kita ngelawak. Kalau sekarang kan kekuatan ini, artinya stand up comedy. Ketemu Parto, ketemu Eko itu alhamdulillah kita bisa ngimbangin, karena dua kawan saya sebelum adalah senior saya gitu. Alhamdulillah masuk, kemudian kita bisa eksis bareng-bareng dan sampailah sekarang. Sekarang sebenarnya nggak bubar Ji. Masih ada ya? Masih ada ya. Iya. Kita bubar kalau kena hujan doang lagi kumpul bertiga. misbar. Oke, jadi begitu Klanders ya cerita perjalanannya beliau gitu ya, mulai dari tadi menjadi pendakwah, menjadi seorang komedian. Jadi ya semuanya melalui proses lah. Semuanya ya. Dan enak banget Ji, enak banget. Itu juga sebagai seorang pemusik kalau punya jiwa humor enak. Benar. Karena humor itu menyatukan orang sih. Iya. Jadi gini, memang salah satu ya yang membuat kita awet muda itu ya ketawa. Ya, ada lagunya tuh. Apabila Anda mau awet muda, gua nggak tahu lagu siapa tuh. Raja Ji. Oh, lagu Raja. Oh, lagunya Raja Dangdut. Waduh, itu kan bos aneh itu Ji. Anda pernah jadi supir ya? Iya kan, sinetronnya banyak kejadian. Nah, ini nih ngomong-ngomong sinetron, kena juga kan kepancing kan? Ngomong-ngomong, awalnya gimana tuh bisa ikut sinetron sama Raja Dangdut tuh gimana tuh awalnya? Wah itu ajib. Ceritanya gimana ceritanya? Itu salah satu karunia Allah yang luar biasa dalam hidup gua, bisa ketemu sang raja. Karena raja itu paling dekat dengan Tuhan. Di atas raja nggak ada lagi selain Allah. Iya dong. Dan raja itu menurut aneh
yang terbaik saat ini di Indonesia adalah ayah Haji Roma Irama. Ana sering manggilnya mualim karena di mata ana beliau bukan sebagai sosok pemusik aja, tapi benar-benar seorang ilmuwan. Artinya dari syair-syair lagunya, ana selalu bilang, lu ngaji, lu nggak usah ketemu kiai, lu dengerin lagu Haji Roma bisa ngaji, sama bahasa bercanda bahasa gaul. Nah, begitu. Karena yang ana tahu setiap syair yang dia buatnya itu, ana selalu nyari-nyari. Pernah ada lagu yang kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin, itu kan gitu. Ayatnya anak ingat zaman SD lu Ji. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kata Allah, akan aku penuhi neraka jahanam dari bangsa jin dan manusia. Siapa dia? Ya kan? Lahum qulubun, itu kan punya mata tapi tak melihat, punya kuping tapi tak mendengar, itu kan? Bahkan itu apa ya? Setiap kita dengerin syair-syair itu, setiap kita dengerin syair-syair itu Ji, sama dengan kita ngaji. Ana terang-terangan di depan raja ana bilang. Ada yang bilang, mualim imam buat aneh, ana siap ngemakmum. Karena ingat lagu-lagu, ingat apa Ji? Yang kematian Ji. Waduh, siapa yang nggak sedih? Iya. Jadi kalau kita dengerin lagu cuma sekedar goyang-goyang kemudian keluar keringat selesai. Kalau lagu-lagu soneta menurut ana ya, maaf katanya. Mau kalau sonetron gue belum gitu hafal nih, ya kan? Karena beda gitu, stylenya beda sama ayah. Jadi kita goyang bukan cuma kepala, tapi batin juga goyang nih. Betul. Mengikuti irama gitu. Iya. Masya Allah. Lagu kematian dah, coba dah. Gitu. Ada juga Sebujur Bangkai. Itu wah, kalau nyanyi lagu itu, kalau memang kita renungin, merinding gitu. Waduh. Sebujur Bangkai. Lagu Keramat, bagaimana tawadunya seorang anak terhadap ibu. Iya. Nggak ada Ji kesuksesan Ji. Maaf, raja pun memberikan contoh bahwa sukses seorang raja nggak lepas dan nggak jauh-jauh dari seorang ibu. Contoh ada lagu Keramat yang diciptain. Dan menurut gua kalau dengerin lagu soneta, kita ngaji. Secara ini ya, kalau secara liar mungkin orangnya nggak ngerti apa-apaan, yang cuma taunya happy aja, mungkin dia goyang-goyang, lompat-lompat. Tapi orang yang benar-benar merasakan syair demi syair, kata demi katanya Ji. Percaya nggak ada pernah nangis deh dengerin lagu ayah. Gimana ceritanya itu? Iya, sampai ada berasa banget itu lagu kematian. Menyentuh banget gitu ya. Ya Allah, seorang yang hebat kalau sudah sebujur bangkai gak ada arti. Iya. Iya kan? Dan itu sebetulnya menjadi sebuah peringatan, bukan menjadikan sebuah hiburan yang kita membuat kita lupa. Tapi harus kita ingat bahwa segitulah hidup gitu. Apapun bentuknya, kalau sudah terbujur dalam perut bumi, siapa yang mau tahu? Ya kan gitu. Wah, jadi agak sakral nih ya, agak sakral nih. Gitu. Tapi kalau antum bawainnya secara rock, ya mungkin penikmatnya beda lagi kan gitu ya. Tapi ana juga bukan seorang pengamat musik yang ini, tapi ana suka musik, ana suka dalam apapun bentuknya. Mau genjreng-genjreng, kasar kata nggak ada artinya, ana suka. Tinggal bagaimana kita duduknya. Betul. Ya kan gitu. Ada orang tua yang memang nggak suka dengan genjreng-genjreng, berisik katanya. Tapi buat orang tua, buat anak muda kan sah aja di telinga. Jadi menurut ana jangan pernah memponis sesuatu yang halal tuh, haram tuh, halal tuh, subhat tuh. Kapasitas gue belum nyampe di situ kan, masih anak muda ini. Ya kan? Seorang yang disebut alim itu bukan di usia anak-anak kan? Betul. Ya kan? Anak-anak masih mencari mana yang boleh. Kalau agama bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Anak-anak masih protes. Yang boleh yang mana? Kan gitu kira-kira. Nah pada hasil akhirnya kita akan nurunin juga kok. Sang raja juga akan menurunkan gitarnya kan gitu. Ya kan gitu. Sang penerusnya juga akan melaju terus kan. Nggak ada istilah kata yang mati begitu saja. Semua ada regenerasi berikut. Termasuk Anda juga mungkin karena gaya dakwah aneh. Bapak anu dulu seneng apa namanya orang ngaji barangkali kan. Atau babe Anda juga sering dengerin gurunya ceramah barangkali, ada di hatinya, wah gue pengen punya anak bisa kayak gini. Bisa saja gitu. Jadi Allah doa ya. Jadi doa. Jadi begitu ya Klaner saya. Makanya Klaner kalau mau mencoba untuk memahami bahwa hidup ini sebetulnya indah dan hidup ini lucu gitu Ji. Betul. Lucu aja, jangan serius-serius, capek. Benar, jangan serius-serius, nanti stres yang ada. Stres. Aduh, cari senang, jangan cari susah. Susah udah turunan. Oke, Ustadz. Ya. Ustadz Akri itu sekarang ini kan sudah berhasil lah ya. Artinya mulai merintis dari menjadi seorang pelawak, sekarang menjadi seorang dai. Alhamdulillah ceramah kemana-mana. Nah, merasa mempunyai titik
berada di puncak itu kira-kira pas kapan tuh? Aneh Udah mencapai di titiknya itu. balik dari bahasa antum yang pertama Ji, menjadi orang yang biasa terus kemudian luar biasa ya. Luar biasanya yang rasain itu pada saat kita sudah bisa apa-apa. Dulu nggak pernah mimpi pengen punya motor, karena nggak punya kemampuan untuk beli motor. Dulu nggak pernah bermimpi pengen punya mobil atau pengen punya rumah, karena nggak tahu bagaimana cara punya mobil dan punya rumah, karena kemampuan kerja enggak. Tapi Allah kasih kan karunia patrio, syuting lah anak, boom selesai, anak baru bisa punya motor, bisa punya mobil. Jadi karunia yang paling besar itu sampai sekarang nggak ada titik rendah atau titik tingginya ya. Oke. Ya semuanya anak karena memang dia masih seperti biasa. Undang ceramah ya ceramah, undang ngelawak ya ngelawak gitu. Kalaupun sekarang anak jarang ngelawak di TV ya bukan karena aneh Ji, emang karena yang ngajak nggak mau Ji. Jarang yang ngajak Ji. Sampai ke Parto lu sampein ke Eko Ji kalau ketemu kenapa Ji Akri nggak syuting nggak diajak kata Akri. Iya. Iya. Ini mah curhat kalau ini. Sampai titipan lagi kalau sampai ini Ji. Waduh, amanan kasih amanan. Masya Allah. Oke, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Oh, jangan dong Ji. Jangan ya. Oke. Besok ketemu gua lagi enggak ada nanya. Bukan Ji lu kok diem aja kan udah terakhir gitu. Buset kejem banget Ji. Jadi kayak wasiat. Oke. Ini mungkin pertanyaan berikutnya nih antum mungkin agak-agak ngejawabnya agak-agak bingung nih. Iya. Iya, Klaners ya. Ini lihat nih. Enak dakwah apa yang lawak? Nah, ayo, enak dakwah apa yang lawak? Ayo. Dua-duanya pendaringan nih. Ayo. Itu pilihan apa emang pernyataan? Yang antum rasakan, Ustaz. Enak dakwah apa yang lawak? Apa jadi pelawak? Dua-duanya enak. Dua-duanya enak. Karena sekalipun dakwah, gue nggak meninggalkan dunia lawak. Iya. Balik bahwa jiwa humor itu karunia Allah yang cukup besar. Betul. Artinya nggak semua orang bisa berhumor dan semua orang bisa menerima dia. Oke. Tapi Allah kasih gue punya jiwa humor dan orang bisa menerima gue bahwa gue orang yang suka humor. Ada kan jiwa orang yang dia ngelawak tapi garing. Ada dia lucu tapi dia orang nggak suka. Gitu. Iya. Nah ini ada juga yang diem aja orang udah ketawa. Udah ketawa aja. Itu kan nggak jelas kan tuh ngapain orang diem aja. Mendingan suruh itu pulang. Itu berarti mukanya nggak jelas makanya orang ketawa aja lucu. Iya. Jadi kalau dibilang mana yang lu suka, dua-duanya gue suka. Mana yang paling asik, dua-duanya asik. Dua-duanya karena gue nggak akan membuat sebuah lawakan, tapi gue akan jiwa humor itu yang harus selalu ditumbuhkan. Sebagai siapapun kita kalau masih punya jiwa humor, akan kelihatan suasana yang lebih akrab dan komunikasi yang lebih cepat. Tapi orang yang begitu kita pandang udah males, kita mau nanya sungkan. Tapi orang yang punya jiwa humor yang udah welcome duluan buat kita, terenyuh gitu loh. Udah enak aja dari mukanya, udah enak aja. Kayak anak ngeliat ente tuh enak aja gitu. Iya, padahal gue belum pernah pinjam apa-apa ya. Dia bisa aja deh ya. Dia pinter ngomong, enak aja ya. Ini ada maunya ntar. Itu Indonesia banget. Indonesia banget. Kalau udah ada maunya pasti kepikirannya ke situ karena pernah gagal di politik dia. Kita pernah sama-sama dapil yang sama ya. Iya, Bogor dulu. Di Bogor, Kabupaten Bogor dulu. Bogor nggak butuh kita. Ya inilah nih Klaners ya, kalau mau ngeliat caleg gagal nih berdua nih. Bukan caleg gagal, calon wakil bupati gagal nih berdua. Iya, gagal. Aduh, aneh bilang, kayaknya orang Bogor nggak demen sama gue. Kenapa? Gue kalah. Tapi kan bagus kan waktu itu kan runner up. Iya. Suara ya kan juara 2 kan, posisi 2 waktu itu. Masya Allah ya. Iya, makanya cukup di 2 aja Ji. Karena kalau gue ikut lagi dari ketiga, gue ikut lagi terakhir kalah lagi ya. Ada bahasa yang indah gitu. Mungkin belum waktunya gitu kan. Nah, coba ikut lagi soalnya kan begitu. Udahlah kemarin aja kalah, gue ikut lagi tambah malu kalah lagi. Tapi itu tadi Ji, apapun bentuknya kalau kita bawa happy ya, kita bawa bahagia, kita bawa senang, kita bawa tadi Anda bilang cari senang. Mungkin kalau orang yang nggak nyari senang, dia benar-benar fokus pengen menjadi seorang politikus, kalah, kecewa Ji. Berat, buang waktu, buang tenaga, buang pikiran kan. Nah, hasil akhirnya sia-sia buat apa? Ya kan mendingan gini ente pegang musik, wah senang, happy, musik ya kan.
Orang bisa nikmatin, gitu juga bisa nikmatin. Orang yang dengerin lagu ente, orang teriak-teriak, suka dia, gembira. Artinya ente kan semakin semangat kan? Iya. Itu ketulusan. Anda pernah nih Ustadz nih, ini ada cerita lucu nih. Jadi Anda nyanyi, iya nggak? Biasa rocker. Iya, rocker. Set, Anda buka jaket, puter-puter. Set. Anda lempar di jaket, maksudnya mau ngasih hadiah di jaket. Iya. Ambil tuh gitu ya. Putar-putar set lempar. Anda kelupaan. Ada dompet aneh gitu. Dompet gue. Yang dapat kira, gue dapat jaket sama dapat dompetnya gitu. Plus isinya. Akhirnya diambil lagi. Ya alhamdulillah lempeng aja ya. Tapi enggak, bener dompet balik. Enggak, lempeng aja udah. Hilang. Oh, hilang dompetnya. Lempeng aja. Berkah benar itu yang dapat ya. Ini bukan masalah setan merah yang di dalam. Bukan. Masalah kan capek lagi KTP, identitas, SIM, ngurus-ngurus begitunya. Jadi bikin lagi tuh. Ya mau nggak mau lah bikin lagi. Gara-gara kebanyakan gaya. Iya. Lempar ke penonton. Ini baru ingat. Dompet lagi. Kalau gua jadi ente, bukan gua jaket yang gua putar. Celana jeans gua buka, gua putar tuh. Sempak-sempak yang gitu. Ada mata-mata. Enggak. Salahnya tambah lagi karena teriak. Dompet orang makin seneng kan. Ada dompet ini dapat ya. Berebut malah. Biar jaket dapat dompet ya kan. Oke, Ustadz ini terima kasih waktunya Ustadz. Sama-sama. Masya Allah. Allahumma sehat selalu Ustadz. Amin. Ya? Sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama-sama Ji, ente juga biar sehat terus. Amin. Kita soleh-solehan. Amin. Kita berusaha untuk selalu hidup senang. Betul. Ya, memang hidup bukan untuk senang-senang. Betul. Tapi berusaha untuk senang. Karena senang itu yang membuat kita jadi sehat panjang umur. Betul. Gitu. Tuh. Jangan dari Ustadz Akri. Begitulah kira-kira kalau kita ngobrol-ngobrol ya. Ada hal-hal yang lagi asik kayak orang bener gitu. Lagi PA sampai parah banget PA-nya. Oke, Klaners ya. Terima kasih banyak sudah selalu menyaksikan konten-konten dari Vicky Roma Berkelana ya. Vicky Roma Berkelana. Prinsipnya adalah hidup jangan pernah mengenal lelah, berjuang terus, karena hidup tanpa perjuangan tuh nggak ada artinya hidup. Jadi harus berjuang terus ya sampai titik darah penghabisan. Berjuang dan berdoa. Oke. Nah, Oh iya belum. Oke, Klanters ya. Nah mungkin ada pesan-pesan dari antum Ustadz. Iya, buat Klanners. Oke, Klanners mau hiburan, mau pengetahuan, mau pengalaman, adanya di channel kita, channel Vicky Roma Berkelana. Vicky Roma Berkelana ya. Jangan lupa subrek terus. Subrak. Nanti tunggu komen-komen ya. Sukses terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Klanners. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.